Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video singkat ini Bapak Guru akan menjelaskan tentang tutorial cara mengerjakan tugas praktek informatika kelas 9 ya, yang sudah Bapak Guru share linknya di Google Form. Tampilannya juga sudah Bapak Guru share seperti apa tabel yang akan kita kerjakan. Kurang lebih seperti ini ya. Ada kolom nama, kelas, alamat, kemudian nilai ya, tugas 1, tugas 2, UTS, UAS, kemudian nilai rata-rata tugas, nilai akhir, dan keterangan. Nah, untuk mengerjakannya ada keterangannya di gambarnya. Silakan dilihat kembali di Google Form-nya. Nah, kurang lebih keterangannya seperti ini. Nah, nilai rata-rata tugas, ini yang warna kuning, itu diambil dari nilai tugas 1 ditambah dengan nilai tugas 2 dibagi 2. Berarti ini ya, tugas 1 ditambah dengan tugas 2, kemudian dibagi 2. Itulah hasilnya nanti di bagian sini, nilai rata tugas. Kemudian nilai akhir yang warna orange ini adalah nilai rata-rata tugas, berarti di sini yang ini yang warna kuning, ditambah dengan nilai UTS. Nah, ini warna hijau, kemudian ditambah dengan nilai UAS. Ini nilai UAS, kemudian dibagi 3. Dibagi 3, maka itulah nilai akhirnya. Nah, kedua ini nilai rata-rata dengan nilai akhir. Nah, bisa juga Anda menggunakan langsung rumus average. Ya, nah, kalau misalnya mau tidak terlalu repot menggunakan seperti ini. Ditambah kemudian dibagi. Bisa langsung menggunakan nilai average, sisa blok nanti kolomnya. Kemudian untuk kolom keterangan, nanti kita akan menggunakan fungsi if. Nah, ini yang baru-baru saja kita pelajari ya di kelas 9 ini. Keterangannya, nilai akhirnya nanti berdasarkan nilai yang tercantum di sini. Kalau nilai akhirnya lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya adalah lulus. Tapi kalau nilainya di bawah angka 80 atau lebih kecil dari 80, maka keterangannya tentu nanti yang tertera di sini adalah tidak lulus. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita buat adalah tabelnya. Oke, jadi kita akan buat tabel nanti yang seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, mulai dari isinya sampai kemudian warnanya. Oke, yang pertama kita buat dulu di kolom A, di baris pertama kita ketik nama, di kolom B kita ketik kelas, di kolom C kita ketik alamat. Oke. Di kolom D kita ketik nilai. Nah, ini baris pertama ya. Nah, di baris kedua kita ketik tugas 1. Di baris kedua di kolom E kita ketik tugas 2. Kemudian di kolom selanjutnya UTS dan selanjutnya adalah UAS. Ini di baris kedua ya, perhatikan ini semua. Kenapa di baris kedua? Karena kita nanti akan menggabungkan beberapa kolom. Oke. Nah, di bagian atas tadi di baris pertama di kolom D kita blok sampai kolom G. Kemudian kita gabungkan, cara menggabungkannya kita blok seperti ini. Kemudian kita masuk di menu Home, kemudian kita pilih Merge and Center. Ini ya, Merge and Center. Nah, setelah itu kita buat lagi yang di kolom H tadi, nilai rata-rata tugas. Nah, seperti ini. Nah, karena penulisannya melebihi kolom H, dia lanjut ke kolom I. Nah, untuk membuatnya menjadi di kolom H saja kita cukup blok ya, klik ya sel di H1 ini di kolom H, kemudian kita masuk di menu Home, kemudian kita pilih Word and Text. Nah, seperti ini. Maka dia akan hanya mengisi di kolom H saja. Kemudian di kolom I kita ketik nilai akhir, nah, dan di kolom J tadi keterangan. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita atur terlebih dahulu. Nah, tadi kolom A baris pertama dan baris kedua kita gabungkan. Nah, sisa kita blok ya. Nah, baris pertama dan baris kedua, kemudian kita masuk di menu Home, kemudian kita pilih Merge and Center. Nah, sama di kolom B juga kita lakukan hal yang sama, di kolom C juga kita lakukan hal yang sama. Di kolom D, F, G tidak usah karena pengaturannya adalah yang bergabung adalah baris pertamanya. Di kolom H kita sama, blok H1 dengan H2 kita blok, dan kita pilih Merge and Center. I juga sama, J1, J2 juga kita sama. Oke.
Nah, sekarang sudah pas. Kita blok lagi dari kolom A sampai kolom J. Kemudian kita pilih home, kemudian kita pilih wrap text ya, supaya semuanya menurun ke bawah ketika tidak. Oke, nah hasilnya kan seperti ini. Kemudian kita pilih di sini di alignment, kita pilih rata tengah ya, middle, supaya rata tengah dari atas dan bawah. Kemudian kita pilih center, supaya rata tengah dari kiri dan kanan. Oke, kemudian di baris pertama, supaya agak cantik, kita perkecil sedikit ya. Sesuaikan ukurannya. Oke, usahakan semua terlihat ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Keterangan kita jadikan satu baris, kita perlebar kolomnya, rata-rata juga kita perkecil. Oke, berarti gitu kita perlebar sedikit ini baris kedua. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita berikan warna ya, sesuai warna sesuai warna di contoh soalnya ya. Kita kasih warna hijau ya, seperti ini tadi kalau nggak salah. Oh bukan. Nah, kita kasih warna hijau. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian kita isi namanya tadi di baris ketiga, kita isi namanya sesuai dengan contoh soalnya. Supaya cepat di video ini, Bapak akan copy saja ya. Nah, ketik seperti ini. Oke, nah sudah ketik, kita blok dari kolom A sampai kemudian kolom J, sampai kemudian baris ke-12. Kita blok seperti ini. Kemudian kita berikan dia border atau garis pinggir. Nah, di home, kita perhatikan di menu home. Kemudian kita pilih di bagian font, di grup font. Kemudian kita pilih border. Nah, di border kita klik tanda panah mengarah ke bawah. Kemudian kita pilih all border. Nah, maka hasilnya akan nanti seperti ini. Oke, selanjutnya kita warnai dulu ya. Baris ketiga sampai baris ke-12. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke. Nah, nanti Anda semua silakan mengisi ya. Ini diketik secara manual. Dari Jibril sampai di sini, nilai-nilainya juga usahakan disesuai ya. Nah, oke. Di bagian atas di kop tabelnya bisa kita blok, kemudian kita tebalkan supaya. Nah, oke. Seharusnya kemudian nilai UTS-nya kita blok. Nilai tugas kita blok ya dari kolom D, kemudian kita beri warna kuning. Nah, nilai rata-rata juga kita kasih warna kuning. Kemudian nilai UAS kita blok, kita kasih warna biru. Kemudian nilai akhir kita kasih warna orange. Caranya sama ya, di home, kemudian di group font, kemudian pilih fill color. Kita kasih warna orange, kemudian keterangan kita blok, kemudian kita kasih warna gray atau abu. Oke, kurang lebih seperti ini yang harus Anda buat dulu di awal, buat dulu tabelnya seperti ini. Oke, setelah dibuat tabelnya, maka kita masuk di rumusnya. Oke, ingat tadi ya, nilai rata-rata tugas rumusnya itu adalah tugas 1 ditambah tugas 2 dibagi 2. Nah, maka cara penulisan rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan tugas 1 berada di sel D23. Kita buat dulu buka kurungnya ya. Buka kurung supaya itu dilakukan proses perhitungan pertama. Ditambah E3. Kemudian tutup kurung. Setelah selesai seperti ini, kita buat bagi, tanda bagi ya, tanda bagi di Excel itu bukan tanda titik 2 tapi tanda garis miring, kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2 ya? Karena ada 2 sel yang kita bagi. Kemudian kita enter. Maka hasilnya adalah 75. Sisa kita tarik ke bawah ya. Arahkan kursornya ke ujung kanan bawah, kemudian kita tarik. Oke, kita rata tengahkan home, kemudian kita pilih tengah. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana jika ada angka di belakang koma seperti ini? Nah, caranya sangat mudah. Anda semua silahkan di blok seperti ini. Kemudian masuk di home, kemudian pilih di di bagian number. Nah, kemudian kita pilih untuk menghapus angka belakang koma. Nah,
maka dia akan dibulatkan. Seperti itu ya. Oke. Atau cara kedua, kalau misalnya tidak mau menggunakan tanda kurang seperti ini, nah bisa kita gunakan rumus average. Caranya juga sama ya. Oke. Sama dengan, kemudian kita sisa tulis seperti ini, kemudian buka kurung. Ini cara kedua ya. Nah, kemudian kita blok sel D3 sampai dengan D3. Kemudian kita enter, hasilnya sama 75. Kita tarik ke bawah, sama ya hasilnya. Terserah yang mana lebih mudah menurut Anda untuk dikerjakan. Kemudian nilai akhir, tadi ketentuannya nilai akhir itu adalah rata-rata dari nilai UTS, UAS, dan nilai rata-rata tugas. Berarti rumusnya sama ya, sama dengan, kemudian kita buka kurung, kemudian kita tambah nilai UTS, ditambah nilai UAS, kemudian ditambah nilai rata-rata. Tutup kurung, kemudian dibagi 3. Kenapa 3? Karena 3 nilai yang kita mau cari rata-ratanya. Di enter sama, setelah di enter maka akan muncul angka seperti ini. Kita tarik ke bawah, maka akan muncul. Nah, untuk menghilangkan angka di belakang komanya, ingat kita masuk di menu home, kemudian kita pilih tadi di bagian number, kemudian pilih yang decrease decimal. Kita klik sampai dia hilang semua angka di belakang koma. Oke, ini sudah dibulatkan, kita sisa rata tengahkan. Hasilnya sudah selesai. Nah, kalau kita juga menggunakan rumus average, bisa juga sama. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik average, kemudian buka kurung. Nah, kita blok ya. Nah, ini dari sel F3 sampai H3. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Hasilnya sama. Oke, terakhir keterangan. Keterangan ini tadi rumusnya adalah jika nilainya lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya adalah lulus. Tapi jika nilainya di bawah angka 80, maka keterangannya adalah tidak lulus. Oke, berarti di sini kita akan menggunakan fungsi if atau fungsi jika. Sangat mudah, kita awali tanda sama dengan, kemudian kita ketik fungsinya if, kemudian buka kurung. Nah, kemudian kita buat logikanya. Logikanya adalah jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80, nah, kemudian kita kasih titik koma. Perhatikan ya, petunjuk rumus yang di bawahnya, jika menggunakan koma maka gunakan koma saja. Jika di sini petunjuk rumusnya menggunakan titik koma, maka Anda harus menggunakan titik koma. Jadi disesuaikan ya dengan aplikasi Excel yang digunakan. Oke, karena dia ada data teks, kita kasih tanda kutip 2, kemudian kita ketik lulus. Oke, kemudian kita tutup lagi dengan tanda kutip 2. Jadi cara bacanya ini adalah jika, buka kurung, I3 yang ini berarti nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya adalah lulus. Selain itu, kita kasih lagi tanda titik koma, kemudian kita tanda kutip 2, tidak lulus. Kemudian kita tutup dengan tanda kutip 2, kemudian kita tutup tanda kurung. Oke, nah cara bacanya adalah if jika I3 lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya adalah lulus. Selain itu, selain nilai akhir yang lebih besar dari 80, maka keterangannya adalah tidak lulus. Oke, setelah itu silakan di enter. Setelah enter, silakan ditarik ke bawah, maka inilah hasil akhirnya. Oke, setelah itu silakan dirata tengahkan supaya rapi seperti ini. Oke. Nah, ini sudah selesai Anda semua untuk tugas praktikum informatikanya. Nanti silakan langsung di save, tekan tombol Ctrl plus huruf S. Nah, silakan dipilih, disimpan di lokasinya. Nah, oke, supaya lebih memudahkan Bapak Guru simpan di sini di desktop. Kemudian dikasih namanya ya, misalnya namanya adalah bulk. Kemudian ditulis kelas 91. Oke, usahakan nama lengkapnya ya yang ditulis. Kemudian setelah itu kita pilih save. Oke, nah setelah selesai silakan tugasnya ini diupload di
link yang sudah Bapak Guru share di grup kelas. Oke, sekian untuk tugas praktik informatika kelas 9. Selamat mengerjakan Anda semua. Jika ada yang masih bingung atau kurang jelas di video ini, silakan dihubungi Bapak Guru. Jangan lupa tinggalkan jejak ya di kolom komentar di video ini bahwa Anda semua sudah menonton video ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.